Assalamualaikum guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyemai Serang Banten. Guys, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah mengikuti cara tentang penyakit, ngatasi tentang penyakit, tentang masalah kehidupan, tentang segala hal yang pokoknya yang kita selalu lakuin tiap hari, aktivitas tiap saatnya gitu. Perkenalkan aku ini Miau gede. Ini guys, lucu banget guys. Tuh, ini lucu banget. Assalamualaikum. Ini lucu banget guys. Guys, kali ini Nyai mau membahas tentang apa sih bahaya nih membunyikan jari jemari. Digini kan biasanya kertek gitu nah. Tapi salah satu Nyai kasih taunya satu-satu demi satu ya. Oh, bahaya ini jempol bagaimana, bahaya telunjuk kalau dibunyiin kayak gimana gitu. Nanti baru ke kaki gitu ya. Jadi kita mulai awali dengan tunggu sebentar. Kita awali dengan bahaya dan cara mengatasinya ya. Bahaya kertek-kertek jadi telunjuk. Jadi telunjuk dulu. Soalnya penting banget ini ngaruhnya soalnya ke ginjal. Jadi kan biasa suka gini nih ya orang kan. Nih, kertek gitu ya. Nih. Dulu Nyai punya kebiasaan juga seperti itu. Nyai tak paham kalau itu berpengaruh ke perut, terutama perut ya. Perut, jantung. Nanti Nyai kasih tahu stepnya. Nih, kita bunyiin gini kan suka kan ada kertek gitu ya. Kertek kalau nggak diginin, ditimpa gini. Ini ditimpa gini gitu kan. Nih jari tuh gini. Kalau nggak diginiin, nih gini dia berjam-jam. Nah, ini jari jemari telunjuk ini kalau saraf kejepit, ada saraf di sini masalah nih ya, nih ini kan, nah aduh ngeri kertek nih kan diginin ya, kertek gitu kan suka nih itu ngaruhnya satu ke asam lambung jadi naik, kedua perut kembung, ketiga sini ulu hati nyeri nih, ulu hati itu adanya di sini. Nih. Kalian pegang, ini kalau kencang itu namanya ulu hati nyeri. Nah, itu 3 ya. Kemudian keempat, sesak napas. Nih, sesak napas adanya di sini. Adanya di sebelah kiri, dia ada penyumbatan. Ya kan? Keempat. Kemudian kelima, jantung bengkak. Nih, salah. Ini sebelah kanan maksudnya. Tadi itu sesak napas itu sebelah kanan biasanya. Nah, ini sebelah kanan sesak napas, dan kemudian ke jantung nih jantung itu sebelah kiri, jantung itu akan bengkak gitu karena fatal banget. Terus kemudian keberapa tadi, keberapa, keempat, kelima. Nah kemudian tangan sebelah, kalau dibunyinya jadi telunjuknya sebelah kiri, itu lengan kiri akan kesemutan kalau enggak kebas, darahnya nyumbat. Kemudian ketujuh, kepala migrain, kepala sebelah migrain, sebelah kiri ya migrain. Kemudian ke-8 nih kolesterol. Nih kolesterol nih, ini sebelah kiri nih sebelah kiri nih kolesterol naik. Kemudian ke-9 kuping bisa berdenging, dan kemudian mata bisa kayak berair gitu tuh, kayak berat gitu. Dan jangan salah lagi, dan juga ada lagi yang paling terpenting, itu gusi akan bengkak. Akhirnya jadi gigi cepat keropos, dan biasanya kayak orang diistilahkan dengan sakit gigi. Nah, itu ingat, sebenarnya bukan sakit gigi sih, sebenarnya gusinya yang sakit gitu. Jadi urat gusinya itu sakit. Tadi kalian perhatiin, nanti tulis di deskripsi apa bahayanya kertekin jari telunjuk, ya kan? Dan juga efeknya akan penyakit apa aja. Itu satu. Dan gimana sih cara ngatasinya? Cara ngatasinya simple banget guys. Bisa satu gini, kalian genggam, biasanya caranya ya, kalian genggam nih genggam, kemudian digini nih tuh, Nyai benerin, ngasih tahu aja ini krek gitu, ngebenerin bahu. Nanti Nyai kasih tahu lagi tentang masalah saraf kejepit di bahu. Ini digenggam terus diginin, tuh bunyi kan tuh. Nih, ini bukannya keretekin ya, tapi ngerapin saraf yang masalah.
dari efek yang kita kertekin gitu, atau kalau enggak yang namanya kita kan namanya aktivitas ya, kita megang HP, kita naik motor, naik mobil, nyetir begini gitu kan, atau apalah pokoknya ini, terus kemudian aktivitas olahraga ini pasti akan terkilir. Cara ngebedainnya itu satu begini nih, nanti dia bunyi guys, tapi bunyi itu ngerapiin bukannya ngeretekin ya, tek tek. Jadi dia bener-bener, dia kan miring begini nih saraf dan tulangnya di dalam itu tendonnya. Nah ketika kita rapin begini, dia akan stabil lagi ke seperti semula. Nah itu efeknya sangat dahsyat banget, semua organ akan stabil lagi gitu. Yang tadinya darah nyumbat gitu, oksigen darah nyumbat, itu dia akan ngalir lancar lagi. Dan kemudian napas pun jadi enteng, dan semua tuh koknya yang bilangin tadi migran jadi akhirnya kerasa semua. Nah kemudian itu satu cara perbaikinya dengan digenggam, ya bilang digenggam sih ya. Kemudian kedua caranya begini, nih yang kedua gini tuh, ngebalikin lagi seperti semula nih tuh nih. Nah itu caranya guys, simple banget. Kalau kalian pahamin tentang yang Nyai kasih tahu di setiap video-videonya, itu tentang keseharian yang tiap detik kita akan sakit gitu. Jadi orang suka selalu bilang, oh penyakit ini asam lambung, saya punya penyakit asam lambung. Sebenarnya dari sini masalah. Nih dari jari telunjuknya. Nanti Nyai kasih tahu ya kalau yang masalah kaki lain lagi nanti halnya ya, efeknya kemana aja. Ini itu pasti terkilir. Coba aja ditanyain. Kaku kalau enggak ininya, jari telunjuknya. Yang orang bermasalahan jantung bengkak. Jadi jantung bengkak nantinya akhirnya jadi penyakit jantung koroner gitu loh, dan sesak napas. Karena kenapa? Walaupun dia, kalau sesak napas itu, ini yang bukan penyakit sesak napas ya, dia tiba-tiba kok sesak napas itu, walaupun dianya pakai nebulizer, alat yang untuk uap itu, alat untuk pernapasan, kalau dia ada saraf terkilir entah di jari, di kaki, itu akan tetap gak mempan kayak, dan itu sesak napasnya pun berat banget gitu. Tapi ketika udah saraf diperbaiki, dia untuk pertolongan pertama untuk dianya memang benar-benar sakit sesak napas parah, baru bisa pakai uap gitu. Tapi kalau bisa upayain, kalau pesennya upayain tulang saraf kalian dijaga. Tiap detik kita akan masalah, entah mungkin salah duduk, entah kita tidurnya kayak gimana, madep kiri terus, itu akan selalu masalah ya, bukan kambuh, inget ya, bukan kambuh, tapi setiap detik tulang saraf manusia akan masalah. Nah bagaimana cara penanganannya seperti itu. Dan kemudian kalau bisa upayain kalau pagi hari kalian minum susu, jadi ya lebih meminimalisir lah gitu tulang saraf masalah. Minum susu itu jadi dia itu ngelancarin peredaran darah, minum susu itu. Ya biasanya kalau pagi tuh minum susu sih. Atau kalau enggak yang direkomenin dari Al-Quran itu, kalau muslim itu habatus sauda, jinten hitam, tapi yang oilnya itu ngelancarin darah. Jadi ketika kayak sekarang kan puasa, kan bulan puasa nih, biasanya minum pas sahur, ketika sahur gitu. Terima kasih, moga bermanfaat bagi semuanya. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dibukakan pintu lebarnya masing-masing. Nah kalau misalnya ada yang belum tulang sarafnya masalah, baik saraf kejepit, stroke gitu kan, kemudian dianya itu kayak udah dibenerin, udah terapi kesana mari nggak bener gitu, kalian bisa pengobatan jarak jauh ke nomor WA-nya ke 081 999 348569, atau kalau enggak datang langsung ke sini ke perumahan Taman Puri Indah Blok D4 nomor 27 Ciracas, Serang, Banten. Nanti Nyai tulis di deskripsi ya bagaimana bahaya dan cara penanganannya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share-nya. Assalamualaikum semuanya. Ini dari Simio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.